Pada kesempatan sore hari ini kami akan mempresentasikan PMK nomor 104 garis miring PMK nomor 5 tahun 2020, yaitu tentang penempatan dana kepada Bank Persepsi. Di sini ada dua ketentuan. Ketentuan pertama ada 4 poin. Ketentuan yang kedua yaitu dalam rangka pelaksanaan program PN, pemerintah melakukan penempatan dana kepada bank mitra. Jadi disampaikan oleh Bapak Mariono, selaku dari Kasubag Kantor Cabang Utama. Adapun materi pada hari ini adalah terkait dengan Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 6 tahun 2020. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh Bapak Mariono akan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Untuk teman-teman sekalian, mohon untuk dengarkan dengan seksama agar nanti dapat kita mengerti semua. Dan juga jangan lupa nanti jika ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui chat box atau raise hand, atau langsung jika waktunya nanti tidak tutup atau gimana nanti bisa tanya langsung by Japri ya. Langsung saja kita saksikan bersama, kita dengarkan materi hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Mariono. Kepadanya dipersilakan. terima kasih Mas Rial atas waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Pandi Nugroho SEMM selaku Direktur Utama PT BBR Bank Jombang Pusaka. Yang saya hormati Bapak Adam Jayapurwo SPOM MM selaku Direktur Bisnis PT BBR Bank Jombang Roda. Yang saya hormati Ibu Suharyani SE yang selaku Direktur Kepatuhan PT BBR Bank Jombang Roda. Dalam acara kesempatan sore ini, yaitu kami akan memaparkan yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 104 tahun 2000 nomor PMK nomor 5 tahun 2020, yaitu tentang dan Peraturan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020, yaitu tentang penempatan dana dalam rangka pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional dalam masa pandemi COVID. Dalam tahun 2020, pemerintah telah beberapa mengeluarkan kebijakan dalam dunia keuangan, dalam dunia perbankan. Pertama, kebijakan yaitu yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden, yaitu terkait dengan relaksasi kredit yang sudah dilaksanakan di tempat kita semua, yaitu dengan adanya pandemi COVID, maka debitur yang kena dampak maka dilaksanakan ada kebijakan restrukturisasi kredit dengan pilihan kapan hari itu 3 bulan, 6 bulan, bahkan sampai 12 bulan. Kebijakan yang kedua pemerintah mengeluarkan yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 104 PMK titik 05/2020, yaitu tentang penempatan dana dalam rangka pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional. Di sini saya gambarkan
ada beberapa ketentuan. Program pemulihan ekonomi nasional yang selanjutnya disebut program PEN dalam rangka kegiatan pemulihan ekonomi nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi COVID 2019 atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Dalam hal ini pemerintah, ini saya perjelas ke garis besarnya saja, karena peraturan PMK nomor 104 PMK /05 2020 ini masih wacana, belum direalisasikan. Jadi gambarannya, pemerintah akan bekerjasama dengan Bank Umum, yaitu namanya Bank Mitra, dalam rangka pelaksanaan program PEN. Yang selanjutnya disebut Bank Mitra adalah Bank Umum yang telah ditetapkan menjadi mitra dalam penempatan dana untuk pelaksanaan program PEN. Ada ketentuan yang kedua, yaitu dalam rangka pelaksanaan program PEN, pemerintah melakukan penempatan dana kepada Bank Mitra, yaitu Bank Mitra menggunakan penempatan dana sebagai dimaksud untuk menyalurkan kredit pembiayaan kepada debitur dalam rangka mendukung dan mengembangkan ekosistem usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Dalam hal ini, debitur yang dimaksud debitur usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, koperasi, dan debitur selain sebagaimana dimaksud, termasuk tidak terbatas pada debitur non UMKM dan lembaga keuangan atau non UMKM sebagai dimaksud pada debitur kredit atau pembiayaan konsumsi, tidak berubahnya kayak seperti kredit biasa, tapi dengan penanaman dana dari pemerintah tersebut, gambarannya itu nanti bekerja sama dengan Bank Mitra, itu nanti gambarannya itu bank pemerintah akan disaluri dana oleh dana pemerintah, yaitu yang dari APBN. Itu nanti akan dibagikan ke bank pemerintah, Bank Mitra, itu bank umum yang menjadi Bank Mitra sebagai dimaksud memenuhi kriteria paling sedikit memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai bank umum. Satu contoh mungkin gambar nanti bank umum kalau yang bekerja sama di dalam hal ini untuk PMK nomor 104 ini mungkin BRI, mungkin BNI atau Mandiri seperti itu. Jadi nanti ada dana yang dikucuri memang dari pemerintah untuk disalurkan ke UMKM di seluruh masyarakat, lapisan masyarakat, guna untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mempunyai kegiatan usaha di wilayah Bank Mitra tersebut mempunyai kegiatan usaha di wilayah negara Republik Indonesia dan mayoritas memiliki saham modal adalah negara, pemerintah daerah, badan hukum Indonesia, atau warga negara Indonesia. Yang ketiga, memiliki tingkat kesehatan yang telah diverifikasi oleh OJK. Keempat, melaksanakan kegiatan bisnis perbankan yang mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional yang berupa ekspansi kredit kepada yang tadi debitur usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, koperasi, debitur non UMKM dan atau koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Jadi nanti pemerintah mengucurkan dana, Menteri Keuangan dalam hal ini mengucurkan dana kepada Bank Mitra untuk disalurkan ke debitur tersebut. Pemberian yang kedua
pemberian dukungan pemerintah kepada lembaga keuangan untuk melakukan ekspansi kredit kepada debitur mikro, usaha kecil, usaha menengah, koperasi dan non-UMKM atau koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Rekening penetapan. Penetapan dana pada Bank Umum Mitra adalah dilakukan dalam bentuk deposito atau giro pemerintah. Yang kedua, giro pemerintah bagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan rekening penempatan giro pemerintah di Bank Umum Mitra. Jangka waktu penempatan. 1. Penarikan atas penempatan dana Bank Umum Mitra dilakukan pada saat jatuh tempo. Jadi nanti dana itu ada jatuh tempo. Nah, itu nanti ada sesuai perjanjian kredit, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Yang B, sebelum jatuh tempo. Yang kedua, penarikan penempatan dana sebelum jatuh tempo sebagian dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam hal mungkin meningkatkan risiko penempatan pada Bank Umum Mitra tersebut. Jadi mungkin kalau sangat berisiko di dalam Bank Umum Mitra tersebut, mungkin akan sebelum jatuh tempo akan dana tersebut akan ditarik oleh pemerintah. Kurang lebihnya seperti itu. Remunerasi atau pemberian gaji, tambahan gaji sifatnya pemberian imbalan sebagai manfaat finansial kepada tenaga kerja. Seperti itu kurang lebihnya. 1. Bank Umum Mitra memberikan remunerasi atas penempatan dana. Jadi memberi imbalan jasa. Jadi tidak, dana tersebut gambarannya tidak hanya ditempatkan. Tadi kan saya sebutkan ada berupa deposito, ada berupa giro pemerintah seperti itu. Yang kedua, remunerasi sebagaimana dimaksud berupa bunga atau imbalan hasil. Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 paling sedikit besar tingkatan bunga reversi repo Bank Indonesia. Mungkin seperti ada kebijakan lanjut mungkin nanti kalau memang sudah pelaksanaannya dana tersebut diturunkan kepada Bank Mitra. Yang keempat, remunerasi penempatan dana dihitung secara harian atau disetorkan berdasarkan tanggal jatuh tempo. Nah, ini tidak jauhnya kayak seperti mungkin tabungan nasabah yang saat ini sudah berjalan. Nah, hitungannya yang dihitung harian atau jatuh tempo itu yang lebih paham, lebih itu untuk yang bagian ahlinya yaitu di accounting. Yang kelima, rumus perhitungan besar tingkatan bunga penempatan dana yaitu nominal bunga pokok penempatan kali tingkat bunga penempatan kali jumlah hari. Itu tadi yang saya sebutkan, hitungannya nanti per hari, dan ini mungkin nanti ada petunjuk teknis selanjutnya. Ketentuan penutupan pada saat peraturan menteri ini berlaku, maka peraturan Menteri Keuangan nomor 64 PMK.05.2020 tentang penempatan dana pada bank peserta dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 574 dan peraturan Menteri Keuangan nomor 70 PMK.05/2020 tentang penempatan uang negara pada Bank Umum dalam rangka penempatan pemulihan ekonomi nasional Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 658 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi sebelumnya ada peraturan PMK nomor 104 PMK.05.2020 itu sudah ada peraturan Menteri Keuangan yang sebelumnya. Maka dengan munculnya PMK nomor 104 ini, maka peraturan yang lama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
Demikian itu terkait dengan PMK nomor 104 PMK titik 05 tahun 2020. Maka ini ada materi satunya lagi, yaitu terkait dengan Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020. Sebelumnya kami menggarisbawahi bahwa PMK nomor 104 garis miring PMK 05 garis miring 2020 bedanya dengan Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 6 tahun 2020. Bedanya kalau PMK 104 PMK titik 05 2020 itu masih wacana. Saya belum terrealisasi, bukan wacana, belum realisasi. Tapi kalau Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020 itu sudah berjalan, bahkan sudah terrealisasi kepada UMKM, bahkan kami juga belum tahu persis, dengar sudah mungkin banyak yang sudah menerima bantuan dari Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020. Di sini peraturan menteri ini berlaku tentang pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan ekonomi nasional dan menyelamatkan ekonomi nasional pada masa pandemi COVID. Jadi masa-masa pandemi COVID ada beberapa kebijakan dari pemerintah, yang tadi tentang penempatan dana pada bank umum, bank mitra, yang sekarang Menteri Koperasi sendiri menciptakan Peraturan Menteri Koperasi. Di sini juga tujuannya sama, yaitu terkait dengan mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam mereka menghadapi ancaman yang membahayakan dan penyelamatan ekonomi nasional dalam masa pandemi COVID. Ketentuan umum dalam Peraturan Menteri Koperasi itu satu, program pemulihan ekonomi nasional yang selanjutnya disebut program PEN, peningkatan ekonomi nasional, disingkat dengan PEN, adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi COVID 2019. Yang kedua, bantuan bagi pelaku usaha mikro atau BPUM. Yang selanjutnya adalah pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi sama-sama uang dari APBN, dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang ketiga, usaha mikro adalah usaha yang produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. Bentuk kriteria dan persyaratan untuk khusus bantuan pelaku usaha mikro. Satu, BPUM diberikan satu kali dalam bentuk uang sejumlah 2.400.000 untuk pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria tertentu. Dana BPUM sebagai dimaksud pada ayat 1 disalurkan langsung ke rekening penerima BPUM. Di sini penerima BPUM setahu saya yang sudah punya rekening BRI itu sudah banyak yang cair. Dari setahu saya dari BRI sudah banyak yang menerima bantuan sebesar 2.400.000. Selanjutnya pelaku usaha mikro penerima BPUM harus memenuhi persyaratan. BPUM tadi bantuan pelaku usaha mikro harus memenuhi persyaratan. A. Warga negara Indonesia.
yang B memiliki nomor induk KTP, C memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampiran yang merupakan satu kesatuan. Yang D bukan, ini yang kriteria yang tidak boleh menerima, yang istilahnya yang tidak boleh mendapat bantuan tersebut, yaitu pertama yaitu aparatur sipil negara, yang kedua Tentara Nasional Indonesia, yang ketiga anggota Kepolisian Republik Indonesia, yang keempat pegawai BUMN atau pegawai BUMD. Jadi aparatur sipil negara, tentara, polisi, pegawai BUMN, BUMD itu yang kriteria dalam hal ini tidak diperbolehkan menerima pelaku usaha mikro. Yang angka kedua, format surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan menteri materi ini. Selanjutnya, pengusul BPUM bantuan pelaku usaha mikro. 1. Calon penerima BPUM diusulkan oleh pengusul BPUM. Jadi pengusaha mikro kecil itu diusulkan melalui kantor dinas koperasi. Yang kedua, pengusul BPUM sebagai dimaksud pada ayat 1 meliputi dinas yang membidangi koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, provinsi dan kabupaten atau kota madya. B. Koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum. Jadi kemarin mungkin 1 bulan 2 bulan kemarin banyak dari warga Jombang sendiri, pelaku UMKM yang punya usaha itu berbondong-bondong ke kantor dinas koperasi, yaitu Jalan Gus Dur. Nah, itu orang-orang tersebut melengkapi pengajuan. Setelah itu diterima dari pihak koperasi. Tapi setelah itu nunggu proses sampai uang tersebut cair. Jadi kapan hari persis di Jalan Gus Dur itu berbondong-bondong untuk mengusulkan bantuan dari peraturan Menteri Koperasi dan UMKM ini. Yang angka C yaitu kementerian atau lembaga. Yang D perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK. E lembaga penyalur program kredit pemerintah terdiri atas BUMN yang menyalurkan pembiayaan atau pinjaman yang terdaftar di OJK, atau BRU yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergilir kepada koperasi dan atau usaha mikro kecil dan usaha menengah. Kebenaran data calon penerima BPUM menjadi tanggung jawab penerima dan pengusul BPUM. Jadi data yang telah diterima itu masih melalui proses. Jadi tidak semua yang mengajukan itu, saya dengar-dengar tidak serta-merta langsung harapannya mendapatkan biaya 2.400.000 melalui seleksi bermacam-macam. Tata cara penyaluran BPUM. Tata cara BPUM meliputi pengusulan calon penerima, B. Pembersihan data dan validasi data calon penerima, C. Penetapan penerima, D. Pencairan dana BPUM dan laporan penyaluran. Data akan bisa direalisasikan. Ada beberapa teknis, yaitu nanti penempatannya di bank mana, pencairannya dana, terus setelah tersalurkan otomatis laporan penyaluran untuk pertanggungjawaban dana yang sudah diserahkan kepada MKM. Pengusul BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat 6 pasal 6 ayat 2 menyampaikan usulan calon penerima BPUM kepada Menteri, Deputi Penanggung Jawab Program BPUM
dalam hal ini Menteri Koperasi dan UMKM. Yang kedua, usulan calon penerima BPUM sebaiknya dimaksud pada ayat 1 memuat seperti biasanya nomor KTP, nama lengkap, alamat tempat tinggal di bidang usaha, dan nomor telepon. Tata cara penyaluran BPUM. 1. Kementerian Koperasi dan UKM melakukan pembersihan dan calon penerima BPUM yang diperoleh dari pengusul BPUM. Pembersihan data sebagai dimaksud pada ayat itu dilakukan melalui penghapusan data oleh calon BPUM. Memiliki identitas yang sama, jadi nanti jika ada nama ganda otomatis dihapus salah satu, dilakukan lembaga pengusul. B. Nomor induk kependudukan tidak sesuai format administrasi kependudukan. Saya rasa Bapak Ibu semua tidak jauh beda dengan data yang setelah Bapak Ibu lakukan pembagian BLT yang dilihat datanya dari nomor KTP sama, itu yang dalam hal ini itu pasti ditolak kalau tidak sesuai dengan semuanya cocok dari nomor KTP, nomor tidak ganda, itu baru selektif. Sedang menerima kredit atau pinjaman kur dan atau kredit pinjaman perbankan lain. Tapi poin C ini BPUM, bantuan pelaku usaha mikro, apabila orang tersebut walaupun betul-betul mempunyai usaha tapi sudah mempunyai pinjaman kur di bank lain, tidak terima, dia tidak akan dapat bantuan yang dari Kementerian dan nomor 3, terhadap data usulan penerima BPUM yang telah melalui proses membersihkan data seperti pada ayat 2, dilakukan proses validasi dengan menggunakan data klik. Jadi tidak jauh dengan pengajuan kredit harus pakai BI checking. Apabila BI checking tersebut yang bersangkutan menerima pinjaman kur, itu nantinya akan menjadi ditolak. Lanjut, KPA menetapkan pelaku usaha mikro yang berhak menerima BPUM. Kuasa pengguna anggaran, maksudnya KPA, BPUM yang telah melalui proses pembersihan dan validasi. Nomor 2, kuasa pengguna anggaran mencairkan dana BPUM langsung ke rekening penerima BPUM atau melalui bank penyalur BPUM. 3, tata cara pencairan dana BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimaksud sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan dan pengatur penyaluran bantuan pemerintah. Semuanya ada petunjuk tekniknya, jika masalah begitu realisasi langsung dibagikan, permudah mungkin pertanggungjawaban laporannya. Ketentuan peralihan usulan calon penerima yang disampaikan kepada Kementerian Koperasi dan UMKM, peraturan menteri ini berlaku diakui sebagai data usulan calon penerima BPUM dengan peraturan menteri ini. Ini alur pengajuan bantuan bagi pelaku usaha mikro. Pelaku usaha mikro pastinya melengkapi antara lain KTP, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, surat usulan, dan persyaratan pendukung lainnya. Ini mungkin sudah diumumkan di kantor dinas koperasi masing-masing di tiap daerah. Nanti apabila pelaku UMKM itu melihat di situ ada kekurangan langsung melengkapi. Setelah itu dinas koperasi
selaku pengusul memverifikasi kelengkapan berkas usulan dan menerbitkan surat usulan. Setelah diverifikasi, pengusul memverifikasi berkas usulan dan menerbitkan surat usulan. Dari beberapa UMKM tadi, setelah mengumpulkan data dari Dinas Koperasi sendiri, memverifikasi berkas usulan dan menerbitkan surat usulan. Setelah itu pengusul, yaitu Dinas Koperasi dari daerah masing-masing, mungkin dari kabupaten masing-masing atau kabupaten masing-masing, mengusulkan ke Menteri Koperasi UMKM Deputi Penanggung Jawab Program. Setelah itu dari Menteri Koperasi dinilai lagi di penilaian dan validasi data. Setelah itu ke bank penyalur, lanjut ke Deputi Penanggung Jawab Program, lanjut ke layak tidaknya. Setelah layak, pendidikan SK dan proses pencairan, baru di pendidikan SK dan proses pencairan. Hari mungkin penjelasan dari kami terkait dengan penyaluran bantuan UMKM yang 400. Saya mungkin dari Bapak Ibu dengar semua dan sudah mungkin lingkungannya sudah menerima. Jadi saya rasa dengan peraturan Menteri Koperasi dan UMKM ini sudah jelas karena sudah direalisasikan kepada para pelaku UMKM. Demikian mungkin dari penyampaian dari kami. Apabila ada kurang tepat, yang pas, dan mohon maaf saya sendiri juga tidak paham betul, dan mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya, kepada teman-teman. Saya rasa seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan, kami persilakan. Baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi presentasi dari Bapak Mariono. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Yang pertama, ini ada pertanyaan Pak dari Mbak Rizky Laila. Pertanyaan adalah penempatan dana kepada bank umum merupakan bagian dari cash management berdasarkan PP nomor 39/2000 mengenai pengelolaan kas negara, sedangkan berdasarkan PMK nomor 104/2020 penempatan dana ke bank umum merupakan bagian dari PEN dan menggunakan penerbitan sumber dana penerbitan SBN non publik yang mendapatkan burden sharing dari BI. Yang saya tanyakan, skema burden sharing itu seperti apa Pak dan bagaimana? Dari Mbak Rizky KPNO bagian IT. Terima kasih, pertanyaan yang sangat baik. Mungkin saya juga belum paham betul terkait dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 104. Jadi peraturan ini dibuat, ini belum terrealisasi, belum dilaksanakan oleh pemerintah sendiri. Jadi ini belum realisasi. Kalau dengan terkait dengan penempatan dana merupakan biaya dari PEN, menggunakan penerbitan sumber dana, penetapan SBN yang mendapatkan burden sharing dari BI, ini mungkin nanti akan dimunculkan satu mungkin langsung disikapi oleh pihak OJK, dan di situ pastinya ada kesinambungan terkait dengan peraturan menteri tersebut. Jadi secara tidak langsung ada teknis-teknis yang akan diterbitkan, dimunculkan oleh mungkin kurang lebih oleh OJK. Jadi seperti itu. Jadi ini masih belum realisasi, ini masih wacana. Jadi kami juga belum tahu nanti pelaksanaannya seperti apa. Namanya itu kadang bisa berubah. Kalau contohnya kalau sudah
direalisasikan, baru itu tidak ada ketetapan yang kaku. Kurang lebihnya jawaban kami seperti itu. Pertanyaan selanjutnya. Terima kasih ya. Selamat sore. Mungkin ada sedikit mungkin saya sendiri dan teman-teman kita lebih meningkatkan semangat kerja ya. Tugas kami ke depan semakin tantangan semakin banyak, kita harus betul-betul disiplinnya ditambah, semangatnya ditambah. Mudah-mudahan dalam mengemban tugas semuanya diberi kemudahan, kelancaran, keselamatan, terakhir yaitu barokah. Semangat teman-teman, pada semua yang dimanapun Bapak Ibu berada, di ujung utara, ujung timur, ujung barat, ujung selatan, tetap semangat untuk Bank Jombang. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan akan kami akhiri. Saya mohon maaf apabila kata-kata saya tidak berkenan kepada Bapak Ibu. Tetap semangat semboyan kita memajukan Bank Jombang. Dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.